Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai pembelajaran Quran Hadis secara daring pada pertemuan kedua, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah bersama-sama terlebih dahulu. Ala hadhihi al-Quraniyatan sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga kita semua selalu diberi kemudahan dalam mempelajari Al-Qur'an dan hadis. Amin. Untuk pertemuan kedua, Bu Ulfa akan membahas materi pada bab pertama tentang Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup. Namun untuk kali ini Bu Ulfa akan lebih fokus membahas tentang Al-Quran terlebih dahulu. Untuk pembahasan tentang hadis akan kita bahas bersama pada pertemuan selanjutnya. Di sini ada 4 poin yang ingin Bu Ulfa sampaikan. Yang pertama ada pengertian, yang kedua sejarah, yang ketiga nama dan fungsi Al-Quran, yang terakhir ada keistimewaan Al-Quran. Langsung kita bahas pada pengertian. Apa itu Al-Quran? Di sini ada 2 pengertian, dari segi bahasa dan dari segi istilah. Yang pertama adalah dari segi bahasa, berasal dari bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada umat yang beragama Islam agar kita semua bisa membaca dan mengkaji Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya dijadikan pajangan, tapi juga dijadikan bacaan dan juga diamalkan. Kemudian, pengertian secara istilah, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Kita tahu Al-Quran itu diturunkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad agar disampaikan kepada umatnya untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari, dan membacanya pun itu adalah ibadah. Karena bernilai ibadah, maka semua yang membalas, semua yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terkait pengertian. Kemudian anak-anak yang kedua, sini Bu Ulfa akan membahas tentang sejarah Al-Quran. Al-Quran di sini pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira pada 17 Ramadan. Wahyu yang pertama diturunkan yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu wahyu pertama diturunkan kepada Allah kepada Nabi Muhammad, maksud saya pada 17 Ramadan, karena itu biasanya diperingati sebagai hari nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Berapa lama Al-Quran diturunkan? Selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Tadi kan sudah disampaikan pada pengertian, Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Maksudnya berangsur-angsur itu apa? Diturunkan sesuai dengan kebutuhan dan peristiwa yang terjadi saat itu. Jadi tidak langsung gitu ya. Di sini kita tahu apa Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. 1-30 dan terdiri dari 114 surat. Suratnya terdiri dari surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Kemudian nama lain Al-Quran dan fungsinya. Sebenarnya ada banyak ya anak-anak, tapi di sini Bu Ulfa hanya membahas 4 nama Al-Quran dan fungsinya. Yang pertama Al-Furqan, sebagai pembeda. Pembeda apa di sini maksudnya? Al-Quran itu membedakan antara yang hak dan yang batil. Bisa membedakan antara yang salah dan yang benar. Jadi sudah jelas. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi,
Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Yang berarti Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan. Di sini dijelaskan Furqan. Furqan di sini berarti apa? Pembeda. Pembeda kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Sini Furqan, pembeda. Al-Quran itu menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi sudah sangat jelas. Kemudian yang kedua, az-zikr, pemberi peringatan. Memberi peringatan kepada manusia agar manusia selalu kembali kepada jalan yang lurus. Dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 44 dijelaskan, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Yang berarti, dan sungguh Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu. Dan kelak kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi Al-Quran itu mengingatkan kita agar kita kembali pada jalan yang benar, agar kita kembali kepada rambu-rambu yang telah Allah tetapkan. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan di dunia kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat. Apapun yang akan kita lakukan. Apapun yang kita lakukan di dunia. Kemudian yang ketiga adalah asyifa, obat. Maksudnya obat di sini apa? Al-Quran kok bisa menjadi obat? Bisa mengobati penyakit baik lahir maupun batin. Kalian mungkin sudah sangat familiar ya dengan pujian sebelum sholat, atau ada lagi apa lagu yang dinyanyikan oleh Opik terkait tombo hati. Tombo hati itu ada berapa? Obatnya hati itu ada 5. Tombo hati itu 5, iku 5 perkara nih. Moco Quran angen-angen sak maknane. Jadi yang pertama itu apa? Membaca Al-Quran dengan kita menghayati, meresapi bagaimana terjemah atau kandungan dari Al-Quran. Kalau Al-Quran kita baca, kita pahami dengan artinya, kita resapi dengan maknanya, maka itu bisa menjadi obat bagi hati yang gersang, bisa menjadi obat bagi baik lahir maupun batin. Tuh. Kemudian yang keempat sebagai al-huda, petunjuk. Petunjuk dan pedoman untuk meraih kebahagiaan, baik bahagia di dunia maupun di akhirat. Kalian bisa membacanya dalam Quran surat Al-Jin ayat 13. Sudah ya, itu terkait nama dan fungsi dari Al-Quran. Kemudian yang terakhir tentang keistimewaan Al-Quran. Di sini ada 4 ya yang ini Bu Ulfa sampaikan. Yang pertama, Al-Quran itu menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kita tahu kitab yang wajib diimani itu ada 4. Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Tapi Al-Quran di sini itu menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Yang sangat sempurna adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua, memuat pedoman hidup sepanjang masa. Jadi tidak hanya umatnya Nabi Muhammad pas zamannya dulu, tidak, bisa menjadi pedoman kita saat ini, atau juga pedoman bagi umat Islam untuk kedepannya pada masa depan. Jadi sepanjang masa, ila yaumil qiyamah. Kemudian yang ketiga, sebagai sumber ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan apapun tuh sumbernya dari Al-Quran. Contoh ya, ilmu biologi. Di situ ada proses bagaimana manusia itu diciptakan. Dalam Al-Quran ada dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun. Itu menjelaskan bagaimana proses manusia dari apa? Dari nutfah. Jadi sangat rinci sekali ya dalam Quran surat Al-Mu'minun itu. Karena itu Al-Quran itu menjadi sumber ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir, gaya bahasanya itu sangat istimewa, mudah dipahami dan diamalkan. Jadi gini ya, Al-Quran itu mengandung sastra yang sangat indah. Kan itu pernah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah itu gini, ada suatu kaum itu yang menantang. Dia itu bisa membuat
satu surat yang indahnya tuh bisa mirip dengan Al-Quran. Tapi kan nyatanya tidak ada yang bisa membuat satu surat pun yang gaya bahasanya tuh sangat istimewa. Kita ambil contoh saja dalam Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sangat runtut sekali. Gaya bahasanya itu sangat indah, sangat istimewa, mudah dipahami dan mudah diamalkan untuk hati yang ikhlas itu terutama ya. Oke anak-anak, untuk pertemuan kedua saya rasa cukup di sini dulu. Nanti tugasnya kalian bisa mencatat ini rangkuman yang Bu Ulfa buat pada materi PowerPoint di sini. Bisa kalian tulis di buku Quran Hadis dan nanti dikumpulkan pada link yang saya bagikan, link Google Form yang saya bagikan. Semoga kalian selalu semangat dalam belajar Quran dan Hadis, dan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk orang banyak. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.